sih, Mbak? Aku tuh bener-bener cinta sama dia, tapi dia tuh nganggap aku tuh main-main. Itu karena Mas Ibnu yang nggak mau menerima kamu. Sia-sia kan? Kamu memaksakan diri. Akibatnya apa? Kamu sendiri yang sakit. Nggak apa-apa, aku sakit asal aku nggak kehilangan dia. Elsa anak Mayang. Saya nggak percaya. Bapak pasti mengarang berita ini hanya untuk memeras saya kan? Dan satu lagi, apa mungkin Elsa anak kita? Dengar, Aji. Saya belum menikah. Bagaimana saya bisa punya anak? Aku tidak mau Elsa menemui kamu, dan kamu harus menjauhi Elsa. Kamu salah perhitungan. Dengan keluarnya saya dari rumah sakit ini, berarti saya lebih bebas berhubungan dengan Elsa. Dan kamu tahu kan, dia tergila-gila dengan saya. Jangan keblinger kamu. Kamu mestinya marah kalau Mas Ibnu sudah melecehkan kamu. Semua yang Mbak omongin tentang Mas Ibnu tuh salah, Mbak. Dia nggak pernah ngelakuin itu semua. Kamu sudah baca koran pagi ini? Berita kerusuhan. Bukan. Dokter Ibnu melakukan pelecehan seks terhadap seorang gadis. Apa itu dokter yang kamu kenalkan pada saya pada saat kamu di rumah sakit? Ini berita menarik. Kamu kan akrab dengan dia. Wawancarai dia dan tulis kesan-kesanmu tentang dokter serigala itu. Ngaco aja. Ini berita ngaco tuh ngapa? Seluruh rumah sakit kelihatan jadi lebih heboh dengan ada beritanya di koran. Kata suster, gadis itu Elsa. Apa benar, Bu? Betul. Saya hanya kasihan aja. Karena kalau sampai semua orang tahu, dia akan rugi besar. Iya. Kasihan Elsa. Saya nggak nyangka. Bapak kamu. Arya, lihat ini. Bapak sudah melunasi semua utang kita. Sekarang tinggal kamu, Arya. Kamu harus cepat sembuh. Arya, sudah waktunya untuk rehabilitasi kesehatan. Si Bu. Pak. Mari, Bu. Suster, jangan lupa jaga dia baik-baik ya. Sebenarnya, sampai sekarang saya masih berusaha mencari dana bantuan. Saya beruntung mendapat seorang yang sangat dermawan. Oh ya? Dan dia sangat simpati sama saya. Bagus. Tapi saya nggak tahu berapa lama lagi Arya harus nginap di sini. Saya akan tanyakan pada dokter Aji. Wah, bagus. Mari, Pak. Iya. Saya mau ketemu sama dokter Ibnu. Oh, dokter Ibnu sudah diberhentikan dari sini. Siapa yang tidak menginginkan Mas Ibnu kerja sini lagi, Mas? Elsa, itu karena kelakuan dia sendiri. Kepala rumah sakit ya? Mas, saya harus ke sana. Anterin saya ke sana ya, Mas. Elsa, Yuk. tenang dong. Ini tuh rumah sakit. Tapi saya harus tahu di mana dia. Elsa. Ini keputusan bagian personal ya. Ya, kamu jangan bikin kacau di sini. Apaan sih? Saya harus ke sana, Mbak. Elsa, dengar dulu. Elsa. Elsa. Ji, kamu cegah dia, Ji. Cegah sekarang. Aji. Suster, sebenarnya kantor kepala rumah sakit ini di mana ya? Oh, di sana, Mbak. Lurus terus belok kiri. Oh ya, makasih sih ya. Elsa tunggu. Ini rumah sakit. Kamu jangan bikin masalah di rumah sakit ini. Atas dasar apa sih Mas Aji mencegah saya? Tahan diri kamu, jangan bikin malu, Elsa. Aku yang malu, Mbak. Aku yang bikin Mas Ibnu dipecat dari sini. Dengar. Kepala rumah sakit itu sedang pergi ke luar negeri. Pihak rumah sakit memecat Mas Ibnu sudah dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan matang?
Mas Ibnu tidak melakukan apapun, Mbak. Justru dia tuh menahan diri. Aku yang memojokkan dia. Demi aku, Mas. Demi saya. Dia menerima semua ini. Aku harus memperbaiki nama baik dia, Mbak. Elsa benar. Apanya yang benar lagi? Ibnu nggak salah. Mayang, kamu jangan bikin tambah kacau lagi. Aku kenal Elsa. Aku tahu kapan dia bohong. Dan aku juga tahu kalau dia jujur. Saya memaksa Mas Aji untuk membersihkan nama Mas Ibnu di depan wartawan yang saya adain sore ini. Jangan, Elsa. Kamu nggak boleh begitu dong. Mungkin benar kamu bisa menolong Mas Ibnu. Tapi nama baik kamu sendiri akan hancur. Aku nggak peduli, Mbak. Orang mentertawakan aku nggak peduli. Saya tidak akan izinkan kamu berbuat hal seperti itu. Ini urusan saya, Mas. Punya hak apa Mas melarang saya? Kamu nggak tahu berat ringannya persoalan ini. Kamu tahu akibatnya. Kalau sampai masalah ini dibeberkan di koran, kamu akan hancur, Elsa. Ini urusan hidup saya, Mas. Mas aja nggak punya hak apapun. Siapa bilang Mas Aji nggak punya hak? Dia itu... Mayang! Dia itu anakku, Mayang. Aku pasti akan melindungi dia. Jadi satu, Mas. Apa minum minuman keras bisa menghilangkan stres? Terima kasih. Kamu sudah kasih saya kebebasan. Ini kan jam kerja. Apa kamu nggak takut dipecat sama direktur? Aku yang salah, No. Tapi sekarang aku sudah tahu yang sebenarnya. Itu sudah nggak penting buat saya. Nggak menarik lagi, Ji. Mungkin ada yang lebih menarik buat kamu. Elsa datang ke rumah sakit. Dan dia bersikeras untuk bertemu dengan direktur. Dia mau menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Berhasil. Enggak. Sudah saya duga. Direktur sedang keluar negeri. Dan Elsa sekarang berupaya untuk mengumpulkan wartawan. Berhasil juga. Belum. Tapi Elsa akan kerja di majalah. Jadi itu bukan masalah yang besar buat dia. Masalahnya sekarang, kalau sampai hal ini terjadi, masa depan dan karir Elsa akan hancur. Dan aku sama Mayang sebagai orang tuanya tidak ingin hal ini terjadi. Satu-satunya yang bisa nolong hanya Cuma saya kan. kalau kamu emang sudah tahu, bertindaklah cepat. Aku sangat butuh pertolongan kamu. Makasih, Mas. Elsa, ini nomor telepon dan nama-nama wartawan yang kamu butuhkan. Oh iya. Terima kasih ya Pak ya.
ada urusan apa sih sebenarnya kamu cari mereka? Besok setelah Bapak baca koran, Bapak akan tahu sendiri ya. Baik, kalau gitu saya pulang dulu. Halo, Kapasitas, selamat malam. Tolong sebentar ya. Elsa ada telepon buat kamu di lain kerja. Halo, saya pulang duluan ya. Halo? Hei, Mas Ibnu. Oh iya, saya akan ke sana segera ya. Ya, dadah. Kamu sudah bawa kan nama-nama wartawan itu? Nih, masalah ini harus cepat kita beresin kan? Ya udah, kamu sobek aja. Sobek. Elsa, membeberkan masalah ini toh nggak ada gunanya. Jadi kamu sobek aja. Mas Ibnu, karir Mas Ibnu hancur karena saya. Sekarang saya mau Mas Ibnu memperbaiki nama baik Mas Ibnu. Nama saya bisa pulih. Tapi kalau kamu bisa hancur. Saya yang cari penyakit. Saya yang akan tanggung, Mas. Mas Ibnu, kok dirobek sih? Sudah, kamu jangan sok pintar. Toh kalau saya mau mengatakan yang sebenarnya tentang fakta ini, nggak ada gunanya kan? Tapi saya bisa bilang di depan direktur, di depan suster, di depan Aji, juga di depan kakakmu. Saya bisa terima semua kelakuan ini. Tapi kalau kamu lain, nama kamu bisa hancur sebelum kamu bisa meraih masa depan kamu. Saya harap kamu bisa mengerti, Elsa. Mas Ibnu nggak pernah bikin saya susah. Elsa, ini sudah malam. Nanti kamu dicari sama ibumu. Lebih baik kamu pulang ya. Mas Ibnu, jangan usir saya dong. Saya tuh tunggu saat-saat kayak gini. Saya takut hari ini hanya sebuah mimpi. Halo. Mbak Saskia. Maaf Mbak, jam segini saya telepon, saya mengganggu. Begini, ada Mas Aji Mbak. Dia lagi ada operasi darurat di rumah sakit. Ada yang bisa saya bantu? Soal Elsa Mbak, Elsa sampai jam segini belum pulang. Iya, tapi apa hubungannya sama Mas Aji? Buat apa Dema yang telepon Mas Aji? Ya, maaf Mbak, maaf. Ya, terima kasih Mbak. Obat penenangnya akan hilang dalam setengah jam. Jadi kasih obat lanjutan lagi ya. Baik, dokter. Ada apa, Mayang? Elsa belum pulang, Ibu udah berangkat ke Bogor. Saya takut terjadi sesuatu dengan Elsa, saya bingung, Ci. Celaka. Kamu kenapa nggak memeriksa ke kantornya dan menyuruh Elsa cepat pulang? Pasti
pasti Elsa sekarang sama Ibnu. Syukur kalau dia sama Ibnu. Kamu gila apa? Kamu malah mensyukuri Elsa sama Ibnu. Kalau terjadi apa-apa sama Elsa? Ibnu nggak mungkin mencelakakan Elsa. Kamu teman dekatnya Ibnu, tapi sedikit juga kamu nggak bisa percaya sama dia. Saya percaya bahwa Ibnu adalah laki-laki dan Elsa adalah perempuan. Dan sekarang adalah malam hari. Tapi dia sudah membuktikan bahwa dia baik. Ibnu memang baik, tapi dia laki-laki yang pernah kecewa dengan aku. Dan dia pernah bertunangan dengan kamu. Dan dia sekarang menyukai Elsa, anakku sendiri. Tapi kita nggak bisa mencegahnya. Betapa bodohnya kita. Udahlah kamu pulang aja, saya akan mencari mereka berdua. Sa, ayo bangun, udah sampai nih. Hei. Saya Ayo. nggak mau bangun. Loh, kamu kan harus kerja. Ayo bangun sekarang. Saya mau bangun asal dikasih jaminan kalau semua mimpi saya tidak akan hilang. Ayo dong ngomong. Elsa, mulai hari ini, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, selama-lamanya mimpi kamu tidak akan pernah hilang. Ayo dong ngomong. Ya udah. Kamu kan udah bantu saya ngucapinnya. Sekarang kamu bangun. Ayo, turun. Ayo. Pintunya dong, Mas. Makasih. Aduh, apa lagi sih? Awas ya Mas Ibnu ya, kalau sampai Mas Ibnu menghancurkan semua mimpi-mimpi saya akan buat perhitungan sama Mas Ibnu. Ya udah, kamu bawa kalkulator aja. Dah. Ya, saya pulang dulu ya. No, Elsa mana? Saya sudah mengantarnya pulang. Kemana kamu bawa dia semalam? Itu kan urusan saya dengan dia. No, saya sudah pernah mengingatkan kamu. Saya juga udah bilang kan sama kamu, kalau saya akan terus bergaul sama dia. Kecuali kalau kamu mau bunuh saya. Jangan paksa aku untuk memusuhi kamu, No. Saya justru pengen jadi keluarga sama kamu. Enak saja. Di saat saya udah nggak bisa menghindar dia, saya mulai menyadari kalau saya mencintai dia. Elsa masih anak-anak, No. Dia anakku. Hei, Ji. Selama ini saya selalu kalah dalam soal cinta. Nggak ada seorang wanita pun yang benar-benar dengan tulus mencintai saya. Kemudian datang Elsa. Saya nggak punya apa-apa, kecuali cinta Elsa yang tulus. Saya nggak peduli. Dia itu anak kamu dengan Maya. Tapi kamu kan bisa cari wanita lain. Ji. Kamu kan tahu sendiri, saya ini orang yang sulit untuk jatuh cinta. Selama lebih dari 20 tahun saya menanti cinta yang tulus. Sorry. Kali ini saya nggak bisa menerima saran kamu. Jingan kamu. Kamu udah pulang? Dari tadi, Mbak. Aku
aku diantar Mas Ibnu. Kamu semalaman dengan Mas Ibnu? Siapa lagi yang bisa bikin aku nggak pulang? Elsa, kamu nggak apa-apa semalaman dengan Ibnu? Ditanya sama Mbak gimana sih kamu? Jawab Mbak. Mbak selalu memandang aku dengan pikiran negatif. Buat apa aku jawab? Aku yang bertanggung jawab tentang kamu. Kamu tuh masih muda. Kalau kamu jadi ibu sebelum nikah, kamu tuh bakalan nyesel, Elsa. Percaya Mbak, nyesel kamu. Mbak kenapa sih? Curiga amat sama dia. Ini bukan soal berteman kan, Elsa? Mbak pacaran waktu seumur aku kan? Aku udah susah payah supaya Mas Ibnu bisa terima aku. Sekarang dia terima aku dengan senang hati. Terus Mbak marah-marah, kenapa? Aku pengen hidup bahagia sama dia, Mbak. Ini sih bukan karena keserempet mobil, Pak. Pasti habis berantem sama Ibnu. Ya kan? Papa sama Ibnu kan udah seperti saudara. Dulu karena Mayang, kalian saling cemburu. Sekarang, karena anakmu dan Mayang, kalian saling bermusuhan. Jadi Mama sudah tahu? Itulah hebatnya perempuan. Kebusukan suami adalah mengelabui para istrinya. Iya. Elsa memang anakku. Tapi baru akhir-akhir ini Papa tahu. Udah jangan bikin sandiwara lagi deh, Pak. Rupanya kalian memang udah saling sepakat ya. Gak heran Maya nggak mau diperistri sama Ibnu. Karena dia nggak mau ninggalin Papa kan? Berapa banyak lagi sih, Pak, aib yang Papa sembunyikan? Ma, kalau Papa nggak tahu, mungkin ini bukan suatu masalah. Tapi karena sekarang Papa sudah tahu, apa Papa harus berdiam diri aja, Ma? Dengan adanya seorang anak, Pak, tetap akan membuat suatu hubungan keluarga. Di sini kita punya Ika sama Mama. Sementara di sana Papa punya Elsa sama Mayang. Ma, ini merupakan dua hal yang berbeda. Mama nggak bisa mencampur adukan masalah ini. Udah ada buktinya kok, Pak. Papa sangat memperhatikan Elsa. Ma, keberadaan Elsa itu merupakan suatu kenyataan yang nggak bisa diubah. Sama seperti Ika. Dalam diri Elsa mengalir darah Papa. Jadi Mama nggak bisa minta Papa untuk melihat Elsa seperti orang lain. Itu artinya Papa harus tanggung jawab pada keluarga ini. Pada Mama. Apa Papa bisa jamin? Apa yang Papa keluarkan di sana tidak berpengaruh pada keluarga di sini? Halo. Aduh, iya sayang. Ika tunggu sebentar di situ ya. Bentar lagi Mama jemput, ya. Yuk, dadah. Kita kok nggak pulang-pulang sih, Ma? Mama lagi marah ya? Atau bertengkar lagi sama Papa? Orang besar itu aneh. Sebentar nangis, sebentar tidak. Udah deh, kamu jangan banyak bicara. Cepet habisin makanannya terus kita pulang.
Malam, Mbak. Tadi ada telepon dari Pak Ibnu. Beliau mengatakan tidak bisa datang dan menyuruh Mbak untuk tidak menunggunya. Ada pesan lain nggak? Tidak. Saya boleh pinjam telepon, Mbak? Silakan di depan. Iya. Halo, maaf saya sedang tidak ada di tempat. Silakan tinggalkan pesan dan saya akan segera menghubungi Anda kembali. Selamat siang, Mbak. Siang. Saya mau menengok Ika. Udah 2 kali dia nggak ikut les piano, Mbak. Silakan masuk. Saya memang sengaja memindahkan Ika ke sekolah musik lain. Silakan duduk. Kalau saya kurang baik mengajar Ika, mungkin Mbak bisa memberitahu saya. Tolong panggil saya dengan sebutan Nyonya Aji atau Ibu Aji. Itu lebih cocok. Saya tidak merasa membuat kesalahan. Kesalahan terbesar kamu adalah menghancurkan keluarga saya. Apa alasannya, Mbak? Kamu melahirkan anak Mas Aji. Elsa saya lahirkan sebelum Aji menikah. Dan saya tidak mengganggu dia dalam masa perkawinan kalian. Tidak ada alasan untuk menyalahkan saya. Itu soal lain. Yang jelas sekarang saya adalah Nyonya Aji. Dan siapapun yang melahirkan anaknya yang tidak sah, itu berarti menghina saya. Tapi saya tidak pernah menerima uang santunan 1 peser pun juga dari Aji untuk membesarkan anaknya. Saya melahirkan Elsa karena keinginan saya sendiri. Jangan dikira wanita punya perut terus bisa melahirkan anak seenaknya aja. Kamu nggak bisa bohongin Mas Aji hanya untuk memuaskan keinginan kamu untuk punya anak. Jangan seenaknya aja dong. Kalau saya mau seenaknya sendiri, hari ini tidak mungkin ada Anda sebagai Nyonya Aji. Apalagi Ika. Apalagi keluarga yang sebahagia seperti ini. Iya, memang benar saya pernah bahagia. Tapi gara-gara kamu dan anak kamu, saya nggak bisa jamin lagi keluarga ini. Dan saya juga nggak bisa tahu sampai kapan saya bisa mempertahankan keluarga ini. Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Silakan tinggalkan pesan dan saya akan segera menghubungi Anda kembali. Iya, sorry ya, telat. Nggak apa-apa. Mungkin juga aku yang kesulitan datangnya. Saya minta yang ini aja, Mas. Ya, makasih. Nu, aku udah baca berita di koran. Tadinya aku mau langsung telepon kamu. Tapi ternyata di keluarga aku juga lagi ada masalah. Ya, persoalannya sudah sampai seperti ini. Saya cuma ngikutin arus saja. Tapi kalau hal itu bisa diubah, kamu kan nggak perlu ngikutin arus. Aku tahu kok persoalanmu dengan Elsa dan Mas Aji. Terus apa lagi yang kamu tahu? Yang paling menyakitkan adalah mengetahui Mas Aji punya anak dari Mayang. Kamu
mungkin nggak tahu perasaanku, No. Karena kamu bukan wanita. Aku juga tahu kalau Mas Aji melarang kamu untuk mendekati Elsa. Kalau untuk hal itu, saya bisa mengerti perasaan Aji. Itu berarti kamu membiarkan dia membuktikan dirinya sebagai laki-laki yang paling egois, Nu. Dia udah membohongin aku, mengkhianati kamu. Makasih ya. Saskia, saya nggak tahu kenapa kamu mau membicarakan hal ini sama saya. Aku cuma nggak suka dengan perbuatannya Mas Aji. Oh iya, kamu udah dapat pekerjaan lagi, Nu? Semua rumah sakit di sini menolak saya. Tapi ada seorang profesor tua. Dia buka klinik di desa. Dia sangat memperhatikan saya. Dan dia mau menerima saya. Itu berarti kehebatan kamu akan hilang dong di sana. Sudah dapat tempat berteduh, itu sudah baik. Dan desa yang sepi itu bisa lebih membuat saya lebih tenang. Apa kamu berpikir mau ngajakin Elsa? Memangnya kamu menginginkan saya membawa Elsa? Ya kenapa tidak? Saya bisa dituduh menculik atau berbuat hal buruk lainnya. Enggak mungkin. Saya nggak mungkin membawa dia. Bapak pulang. Kak di dapur, Pak. Tuh, Kak, kamu tuh lagi ngapain sih nih dapur sampai berantakan gini? Tuh, aduh, kamu tuh. Nih, sekarang masukin dulu. Nih, masukin lagi. Ya tutup lagi terus sekarang Papa lihat. Nah. Kamu tuh lagi ngapain sih sampai berantakan begini? Ika kan lapar, Pak. Jadi Ika buat mie goreng aja. Apa mau nggak? Enggak usah, nanti Papa yang buatin aja buat kamu. Mama kemana? Kan Mama kan pergi. Mama pergi sembarangan aja. Sayang. Ma, kamu tuh dari mana sih? Keluar sebentar. Nah, kalau pergi tuh pakai aturan dong, Ma. Anak jangan ditinggal sendirian, terus sampai dia kelaparan, mau buat mie rebus sendiri. Ntar kalau rumah ini kebakaran, dia nyalain gas sembarangan, mau gimana kita? Mungkin ini kesalahan Mama yang pertama. Tapi Mama nggak pernah buat aib keluarga, Pak. Papa kan yang buat Ika kecewa dengan punya anak di luar. Tapi kan Mama tahu, kalau itu di luar pengetahuan Papa. Omong kosong. Kejahatan laki-laki yang paling brutal itu adalah mengkhianati istrinya, Pak. Ma, kasus Papa ini, itu satu di antara 1000 kasus yang lain. Oh, jadi Papa mengizinkan tindakan bodoh seperti itu? Cuma wanita goblok, Pak, yang mau terima suaminya selingkuh dengan begitu saja. Ma, ada... Satu lagi, Pak. Papa nggak usah khawatir lagi mikirin putri kesayangannya akan diganggu lagi sama Ibnu. Karena dia mau pergi dari Jakarta. Aku dengar kamu mau keluar kota. Itu kan jadi berita bagus buat kamu. Mau kemana, Nu? Kota ini sudah menolak saya. Tapi saya yakin masih banyak tempat lain yang lebih ramah dari kota ini. Juga orang-orangnya. Kalau begitu, ini merupakan malam terakhir buat kita. Saya akan traktir kamu minum sepuasnya. Enggak usah, Ji. Saya masih banyak barang yang harus saya kemas. Ya? No, tunggu. Asal kamu tahu aja, aku juga tidak menghendaki hal semacam ini.
Mungkin aku memang punya satu anak lagi. Tapi aku kehilangan seorang sahabat yang selama 20 tahun menemaniku. Kamu cuma kehilangan seorang sahabat. Tapi saya kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu kamu. Mas Ibnu serius mau pindah? Saya ikut ya. Saya pergi jauh sekali. Saya nggak peduli jauh atau dekat. Saya ikut. Semuanya siap. Kita langsung berangkat ya Mas ya. Yuk, Pak. Mas Ibnu. Kamu jangan buat saya celaka lagi. Ini hal terakhir yang bisa saya lakukan. Mas Ibnu munafik ya. Mas Ibnu pengecut dan Mas Ibnu nggak mau bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab aja buat diri kamu sendiri. Masa lupain dia. Ibnu pergi tanpa pamit aja berarti dia sudah siap untuk meninggalkan semuanya. Udahlah, lupain Ibnu dan jalanin hidupan kamu seperti biasa. Untuk mencari tahu keberadaan Ibnu, Mbak minta supaya kakak kamu dan Mas Aji jangan sampai tahu. Soalnya Mbak nggak mau dituduh ikut campur. Mama kan tahu kalau papa tuh nggak suka mereka berhubungan. Tapi kenapa mama malah melakukan hal seperti ini? Itu artinya mama sengaja memusuhi papa. Aku nggak peduli apa kesulitan kalian atau usaha kalian yang menurut kalian itu baik. Buat aku tuh udah nggak penting lagi, Mas. Arya, Bapak beritahukan kamu. Si Elsa itu sebenarnya bukan adiknya Mayang. Dia itu anak haram Dokter Aji. Ini bukan soal uang, Bu. Saya yakin Elsa pulang malam untuk menghindari saya. Saya khawatir, Bu. Elsa sendirian di luar sana. Malam semakin gelap, tinggalkan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.